Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini rekan-rekan semuanya dimana saja pun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Yoga Septa Pratama bisa hadir lagi ya di channel yang sederhana ini. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang masih setia di channel saya yang sederhana ini ya. Yang ya mungkin jauh dari kata keren dan jauh dari kata menarik ya, sederhana lah intinya. Dan masih di tutorial untuk tunanetra dan juga boleh ditonton untuk umum juga ya. Nah, jadi ini adalah tutorial untuk Android lagi teman-teman. Saat ini saya agak dikit serak, nggak tahu kenapa, tapi mudah-mudahan bisa lah. Kalau cuma untuk ngomong mah bisa. Oke teman-teman, nah jadi di sini tuh saya ingin menjawab, sebenarnya ini lebih tepatnya menjawab pertanyaan yang mungkin selama ini teman-teman tanyakan, khususnya buat yang sering bertanya itu justru yang non tunanetra. Karena kenapa kok tunanetra itu bisa mengetik dengan cepat saat di WhatsApp? Misalnya beberapa teman kan, bahkan saudara-saudara saya juga sempat eh, main WhatsApp ya, atau main sosmed, sosial media gitu. Nah itu sempat menanyakan sebenarnya gimana sistemnya kok bisa ngetiknya cepat gitu loh. Jadi antara tunet dan orang yang nampak sekalipun itu cara mengetiknya itu nggak jauh beda gitu, sama cepatnya. Bahkan malah ada yang menilai lebih cepetan orang tunanetra atau lebih cepetan kamu daripada kita kita yang normal katanya kan. Nah jadi di sini tuh saya lebih tepatnya menjawab pertanyaan itu semua. Nah jadi untuk tunanetra juga yang mungkin mau mencoba cara ini biar ngetiknya lebih cepat dan lebih menghemat waktu ya. Masa kemana-mana harus bawa keyboard eksternal kan nggak mungkin ya. Nah jadi bagi yang nggak mau repot-repot bawa keyboard eksternal namun tetap ingin bisa mengetik ya. Karena kalau kita mengandalkan voice input itu kan kadang-kadang suka ada yang salah eja, ada yang nggak tepat, kita mau ngomong apa jadinya apa gitu kan. Nah jadi kalau dengan ketikan kan semuanya rapi, tapi ya gitu kan, kalau ngetik dengan cara standar kan pasti lama ya, karena hurufnya kan harus dicari dulu gitu, harus dicari dulu nanti udah ketemu baru diangkat jarinya kan, sangat repot gitu. Nah namun nanti kita juga akan jelaskan kekurangan dan kelebihan dari sistem ini atau dari cara yang saya berikan ini untuk tunanetra bisa mengetik cepat. Nah, sebelumnya saya mohon maaf juga kalau mungkin video ini nanti akan jadi dua part, karena yang part satu itu saya nggak langsung mengajari untuk mengetik ya, tapi saya hanya memperkenalkan setting-settingnya aja gitu. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya kita menggunakan keyboard braille teman-teman. Ya, dimana di keyboard, bukan keyboard, di huruf braille itu kan kita punya 6 titik ya. 1 2 3 4 5 sampai 6 itu. Nah, itu sekarang kita bisa gunakan via smartphone, teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa bayangkan sendiri ngetik menggunakan braille. Coba. Pasti kan kalau udah terbiasa ya bisa cepat lama-lama kan. Nah, karena kan kita udah tinggal main-mainin titik aja gitu. Misalnya A1 B12 C14 kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi kali ini tuh saya akan membahas software. Software ini sebenarnya software lama. Ya, harapan saya sih mudah-mudahan di handphone-handphone baru itu software ini masih support ya, teman-teman. Nggak tahu ya kalau di handphone yang Android 11 masih support apa enggak software ini. Cuman kalau emang nggak support ya udah berarti teman-teman harus pakai yang bawaannya dari si screen reader. Tapi tenang aja, itu si screen reader talkback yang baru itu juga udah punya braille ya, jadi nggak usah khawatir. Nah terus, tapi kali ini saya nggak akan membahas itu. Saya tuh mau membahas software yang udah lama banget saya pakai tapi memang sampai sekarang tuh masih nyaman banget ya. Software apa itu? Ya kali ini tuh saya akan membahas, namanya softwarenya itu Soft Braille Keyboard.
Nah mungkin teman-teman beberapa ada yang udah pakai ya. Nah bagi yang belum pakai mungkin bisa cek video ini gitu. Kenapa saya merekomendasikan ini padahal kan ada yang baru tuh seperti Advanced Braille Keyboard. Karena menurut saya Advanced Braille Keyboard itu bukan berarti menjelekkan ya, tetapi terlalu banyak settingan dan terlalu banyak shortcut. Jadi kita itu agak sedikit ribet. Misalnya untuk buat huruf besar ini titik yang ini ditahan, titik yang ini digeser gitu kan. Nah itu udah nggak sesuai sama Braille, padahal kalau di Braille asli kan itu cuma titik 6 aja gitu. Kalau untuk mau huruf besar semuanya ya berarti titik 6 nya 2 kali kayak gitu doang kan. Nah terus untuk bikin angka juga itu sangat berbeda jauh. Nah tapi kalau software keyboard ini, dia mengikuti Braille asli teman-teman. Nah seperti apa, langsung aja deh kita pengenalan untuk settingnya. Nah buat teman-teman mungkin yang menggunakan handphone baru, kalau misalnya nggak support ya sorry, berarti memang software ini udah nggak support ya. Tapi kalau aku boleh berharap, maksudnya boleh kalau aku ditanya sih sebenarnya kuharap sih software keyboard ini dikembangin lagi gitu, diupdate lagi versinya, jadi kita enak pakainya. Jujur saya pakai software keyboard ini nyaman banget, responsifnya juga enak, terus jarinya itu bisa diatur-atur, jarak jauh pendeknya antar titik itu bisa diatur sesuai dengan posisi jari kita saat ini gitu untuk si software keyboard ini. Oke deh, daripada terlalu banyak bicara, terlalu banyak ngoceh, nanti teman-teman juga bosan. Langsung aja. Nah kalau teman-teman pengen download atau pengen menginstal software keyboardnya, teman-teman bisa ambil aja nanti di link deskripsi video saya ya. Di situ saya udah kasih eh, apa namanya di situ saya kasih link WhatsApp saya. Nanti teman-teman kirim aja di situ. Nah nanti setelah dikirim di situ, maksudnya gini, nanti teman-teman kan buka link WhatsApp itu. Nah setelah teman-teman buka link WhatsApp itu nanti langsung tekan kirim aja. Nah nanti software keyboardnya akan langsung terlampirkan otomatis ya dalam bentuk link nanti. Kenapa saya nggak langsung bagiin di link di deskripsinya langsung link gitu ya, sebenarnya nggak ada masalah juga, tapi ya apa ya, kalau menurut saya tuh lebih enak kan kalau di pribadi gitu, karena kadang-kadang tuh kemarin sempat juga saya yang bahas CSR itu, ada yang minta CSR updatean padahal di situ udah jelas banget linknya ada di deskripsi video. Nah makanya di sini saya bikin, kalau mau aplikasinya silakan dijabri saya dari link yang ada di deskripsi nanti gitu, atau langsung dicatat aja. Kalau bagi yang udah punya WA-nya langsung di chat, langsung dikirim aja, maksudnya mau aplikasi ini software keyboard gitu, nanti saya kirimin gitu. Tapi kalau menggunakan link itu langsung otomatis ya teman-teman, jadi begitu teman-teman ngirim nanti linknya langsung masuk. Nah gitu, jadi kayak pakai bot otomatis sayanya nanti. Oke deh teman-teman, langsung aja siapin dulu nih software keyboardnya ya. Nah ini ya teman-teman, namanya software keyboard ya. Kita buka dulu. Nah untuk menggunakan software keyboard ini teman-teman saya sarankan menggunakan Jiswo atau Commentary Screen Reader. Karena apa? Karena kalau menggunakan Jiswo Commentary Screen Reader ya atau CSR itu, nanti teman-teman ada yang namanya fitur mode gamer. Jadi nanti teman-teman tuh kayak di iPhone, ketika keyboardnya muncul ya si Jiswo-nya langsung suspend gitu. Oke. Oh stop itu. Media volume summit. Oke. 100. Batal. Yamaha CRS2 Edioga 4. Pilih akun. Push. Soft braille keyboard. Oh iya, ini karena saya udah masukin dia di mode gamer ya. Jadi kalau misalnya udah buka nggak ada pilihan apa apa, nanti di misalnya nih disentuh kayak gini, nah tahu-tahu kayak gitu itu ditekan aja. Nah jadi browse-nya tuh dia langsung touch, langsung mati ya,
nanti dihidupin lagi aja. Soft braille keyboard, opsi lainnya. Nah buat yang pengen tahu cara mematikan dan menyalakan browse mode ataupun browse suspend voice feedbacknya, mungkin saya nggak akan kasih tahu di sini ya, tapi teman-teman saya yakin udah pada tahu ya, udah pada tahu. Bagi yang pada pakai CSR settingan saya itu udah tahu banget ya. Enable soft braille keyboard unavailable. Nah yang pertama itu ada enable soft braille keyboard. Enable soft braille keyboard itu artinya nanti kita mengaktifkan si soft braille keyboard ini. Nah kebetulan saya udah mengaktifkan ini, jadi ya nggak perlu diaktifkan lagi. Nah langkah-langkah untuk mengaktifkan itu teman-teman pasti udah tahu kok, nanti tinggal diikutin aja, tinggal di checklist soft braille keyboardnya nanti terus di oke. Nah lalu yang kedua ada Set soft braille keyboard as the default keyboard. nah ini set soft braille keyboard, tapi ini jangan dulu karena kita akan melakukan setting pada soft braille keyboardnya. Nah sekarang buat pengguna Samsung bisa tahan tombol back ya, ditahan aja, ditahan, nanti akan muncul menu setting, atau gampangnya bisa cari tombol opsi lain tadi yang ini ya. Opsi lainnya. Soft Nah braille itu, keyboard. cuman kalau mau buka-buka menu opsi itu suka tahan tombol back ya, tombol back tahan. Settings. Nah menunya cuma ada satu ini ya, setting. Nah setting nih kita klik. Soft braille keyboard settings. Oke, udah diklik. Nah langsung di sini kita langsung masuk ke menu pertama ya, yaitu keyboard setting. Nah kenapa biasanya kan orang kenalin dulu tuh menu-menu settingannya, nanti baru masuk. Nah tujuannya apa? Kalau misalnya saya mengenalin menu-menunya dulu, nanti yang ada teman-teman jadi pusing. Wah menu-menunya ini settingannya gimana ya gitu kan. Nah makanya saya langsung aja. Nah bagi teman-teman yang low vision itu bisa langsung lihat menu-menunya juga udah tertera jelas ya di layar itu. Nah oke, kita langsung aja masuk di menu pertama. Di sini menunya nggak banyak ya teman-teman, jadi cuma ada 5 menu ya, 5 menu. Nah, menurut saya sih ini sangat enak ya, nggak terlalu ribet. Dan menu yang sebenarnya yang fungsi itu cuma 4 ya, karena yang menu kelima itu text to speech. Nah text to speech nanti teman-teman bisa ini sendiri. Cuman kalau lebih efektifnya sih teman-teman jangan diganti ya TTS-nya, biarkan aja mengikuti sistem di handphone kita. Jadi nanti kalau kita beralih ke Eloquent ya dia langsung beralih gitu. Kalau kita pakai vocalizer dia langsung beralih juga gitu. Kalau diganti ke Eloquent nanti susah, harus gonta-ganti lagi. Nah untuk membalikan ke defaultnya itu ya harus dihapus data, harus disetting ulang gitu. Dia harus disetting ulang, sorry. Dan apalagi ya, oh ya warning, di sini nggak ada backup ya. Di sini nggak ada backup, jadi jangan mengharapkan data backup orang di software keyboard ini. Dia bukan seperti Jiswo yang ada backup gitu. Oke. Soft braille keyboard settings. Nah di sini ada keyboard setting, kita klik. Keyboard show checklist on screen checkbox. Sweep sensitivity. Keyboard style configure the default keyboard settings. Nah keyboard setting ya, di paling atas itu ada default keyboard layout. Default keyboard layout, choose the keyboard layout that is display by default. Nah default keyboard layout itu maksudnya kayak horizontal atau vertikal gitu ya, kita klik. Default keyboard layout. Nah di sini bisa vertikal atau horizontal, kita cek. Default keyboard automatic check. Vertical mencet horizontal mencet batal. Nah kalau otomatis ketika teman-teman nanti handphonenya horizontal, pas teman-teman meletakkan jari nanti dia akan langsung berubah ke horizontal. Nah kalau teman-teman ngotakin jarinya secara vertikal, maksudnya nantilah ya kita jelasin di part kedua ya, gimana maksudnya kok bisa vertikal bisa horizontal gitu ya. Nah kita pilihnya kalau teman-teman biar enak sih sebenarnya memang vertikal ya, kita pilih yang vertikal. Cuman kalau saya pilih yang auto aja gitu. Default automatic check. Cuman kalau auto ini ya memang teman-teman nanti ngeletakkin jarinya harus benar-benar, kalau salah dikit saja nanti bisa jadi horizontal, nanti hurufnya ngaco lagi. Atau untuk pengetesan kita pilih ke vertikal aja. Oke vertikal, oke udah.
Keyboard style. Configure the layout of the dots on the keyboard. Keyboard style. Keyboard style. Ini apa nih? Keyboard normal check. Slappy and stylus. Swap dot 1 and 4. Batal. Slappy and stylus mode unchecked. Normal check. Ini normal ya, biarin. Automatically select keyboard layout based on the position of your fingers. Checkbox checked when enable. The keyboard is selected based on the position of your fingers when you manually calibrate the keyboard. Nah, ini biarin. Rotate the keyboard with device checkbox unchecked when enable. The keyboard will be oriented according to the orientation of the device. Nah, ini jangan ya. Ini jangan di checklist. Ini biarin. Invert keyboard checkbox unchecked when the keyboard is not rotating with the phone. Use this setting to flip the orientation of the keyboard 180 degrees. Nah, ini dicek. Show 8 dot keyboard checkbox unchecked when enable. Shows dots 7 and 8. Nah, ini dibiarin aja. Show checklist on screen checkbox checked when enable. Small checklists are displayed to indicate the on screen position of each braille dot. Show checklist on screen checkbox checked when enable. Small checklist. Message to Ntar saya lupa ini. sentuh untuk Udah lama sih soalnya nggak buka-buka ini ya. tampilkan lingkaran di layar kotak centang dicentang saat diaktifkan. Lingkaran kecil ditampilkan untuk menunjukkan posisi di layar setiap titik braille. Oh, ini buat yang low vision ya. Low vision ini bisa ngeliat nanti titik-titiknya. Gitu. Ish. Touch browsing has been enabled. Swipe sense. Show checklist on screen check. Swipe sensitivity. Choose the sensitivity of swipe gestures. Nah, ini untuk gesturnya teman-teman. Jadi nanti di braille keyboard ini teman-teman itu untuk ngebaca itu nggak perlu pakai si talkback lagi ya untuk ngegerakin kursornya. Nah, jadi dari si software keyboardnya sendiri itu udah ada untuk ngegerakin kayak per kata, per karakter, dan juga bisa per lupa sih saya per baris atau per paragraf gitu. Ya pokoknya gitu nanti. Jadi teman-teman itu talkback itu nanti benar-benar mati ataupun jiswa ya. Kalau talkback nanti agak susah, harus matiin manual. Nah, kalau teman-teman yang pakai talkback bisa pakai bawaannya talkback, itu juga udah enak menurut saya. Saya juga udah pernah nyoba itu ya. Itu kalau mau ngirim pesan ya tinggal 3 jari ke bawah ya kalau nggak salah talkback, braille talkback. Cuman saya nggak pakai di handphone ini karena nggak tahu tuh si braille-nya talkback di handphone ini kok tampilannya tuh rada aneh gitu dan ya menyulitkan itu. Mungkin karena kan memang handphone ini kan handphone lama ya, dan si talkback kan emang harus mendukung handphone baru gitu. Makanya saya masih pakai software yang lama gitu. Oke. Swipe sensitivity. Swipe sensitivity. Swipe sensitivity ini kita pilih ke high aja. Medium check. Low unchecked. Swipe sensitivity batal. High unchecked. High itu berarti nanti dia sensitif. Keyboard settings. Nah, di keyboard setting udah. Soft braille keyboard setting. Keyboard settings. Braille table settings. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Braille table settings. Default braille grade sets the preferred braille grade. Default braille grade. Nah, ini pilihnya yang literary, jangan yang komputer ya. Kalau yang komputer nanti titik-titik yang biasa teman-teman pakai di braille asli itu nggak akan berfungsi ya. Nanti berfungsinya jadi lain gitu. Default braille grade. Computer braille check. Literary braille unchecked. Nah, otomatis kan dia di komputer braille tuh. Nah, kita pilihnya ke literary braille aja. Batal. Literary braille unchecked. Kalau literary braille itu nanti dia sesuai dengan braille asli. Gitu. Computer braille table. Literary braille table. Enable braille tables for on-the-fly switching. Select certain languages that can be switched. Braille table settings. Default braille grade sets the computer braille table. Literary enable braille tables for braille table settings. Default braille grade Oke, sets udah the habis. braille grade. Soft braille keyboard set braille keyboard feedback settings. Text to speech settings. Oh ya, ini ada Keyboard feedback ya. Keyboard echo. Choose the type of keyboard echo. Oke. Keyboard feedback settings. Ini ada keyboard echo. Keyboard echo. Artinya pengucapan ya. Keyboard man unchecked. Characters words unchecked. Both characters and US unchecked. With character man unchecked. Characters check. With both characters. Ini kayak kayak NVDA gitu ya, bisa word character JAWS ya, yang ada word characters and word gitu ya, JAWS kalau nggak salah. But both characters and US unchecked. Nah ya, kita pilih yang nomor 4 ya, both characters and words. Keyboard feedback. Choose the type of haptic and sound keyboard feedback. Nah ini Keyboard feedback. kita pilih, Keep man unchecked. Vibrate only. Sound only unchecked. Both sound only unchecked. kita pilih yang sound. Cuman saya di sini nggak mengaktifkan sound ya, jadi Man unchecked. saya matiin aja lah. Speed passwords checkbox. Default. Oh ya, untuk keyboard feedback ini dia nanti soundnya menyesuaikan sama sistem handphone kita ya. Jadi kalau Samsung ya tek 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 gitu. Speed passwords checkbox unchecked when enable. The keyboard will speed during password input. Nah ini kalau teman-teman cek ketika nanti teman-teman mengetik password, nanti dia akan ngomong ya. Check. Cuman kalau buat yang udah hafal titik braille sih, wah nggak perlu di
ucapin juga udah tahu dia ngetik apa. Cuman karena ini braille-nya itu braille screen ya atau layar, jadi terkadang tuh mau ngetik Y jadi W gitu atau jadi apalah gitu. Nah, langsung aja. Echo mislinks as you type checkbox checked when enable mislinks are known when a space is typed. Nah, ini biarin aja. Keyboard feedback settings. Echo mislinks Tapi ntar dulu. message Iya lupa ini artinya kecualikan. apa. Masalah ejaan saat Anda mengetik kotak centang dicentang saat diaktifkan. Salah eja diumumkan saat spasi diketik. Keyboard Echo mislinks Jangan deh, ini dimatikan ya. Tapi kalau teman-teman mau coba aktifkan terserah gitu. Takutnya kalau ini diaktifkan malah ngaco nanti kan itu untuk masalah eja gitu. Ini dimatikan aja. Oke. Soft bright keyboard text to speech settings miscellanea settings Nah, terakhir masuk di sini miscellanea settings mid 7 new setting. Di sini pengaturannya nggak banyak. auto capitalization checkbox check capitalize first word of each sentence. Nah, ini auto capitalization ini biarin aja ya. Ini jadi kalau teman-teman pertama ngetik nanti dia akan langsung jadi huruf besar. Ya pokoknya kayak inilah teman-teman, kayak teman-teman ngetik di keyboard biasa gitulah, langsung huruf gede dia. Double space period checkbox check double sweeping space inserts a period followed by a space. Nah, ini juga bisa ya. Jadi ketika teman-teman spasi 2 kali itu langsung titik, diikuti satu spasi. Nah, kayak gitu. Privacy screen checkbox untuk check when enable black sound. Nah, ini untuk privacy screen. Jadi kalau kita ngetik nanti nggak kelihatan sama yang nontonan netra ataupun yang low vision. Voice input source default. Tapi kalaupun ini nggak dinyalain juga, yang nampak juga paling cuma titik-titik braille-nya gitu. Cuman ada yang bilang sih kalau kita ngetik ya nampak juga tulisan yang kita ketik itu. Kabarnya sih gitu. Voice input source checkbox check when enable double tap and hold to start voice digitation while back. Nah, bisa juga ya untuk voice input di sini. Nanti saya ajarin juga ya. Pokoknya nanti software keyboard ini panjang ya. Nggak panjang banget sih sebenarnya, cuma 2 part kok. Itu cuma 2 part di software keyboard ini. Oke. Nah, ini terserah ya. Tapi kalau saya biarin aja karena kadang-kadang tuh saya suka nggak sengaja ketekan tombol kembali. Nah, jadi ini tuh tandanya buat ngasih tahu teman-teman kalau keyboardnya itu ditutup. Nanti kita cek ya. Nah, oke. Settingan sudah selesai ya. Oke, ini udah habis. Tuh kan. Nah, sekarang kita pilih set soft braille keyboard as the default keyboard ya. Nah, ini langsung aja soft braille keyboard. Nah, nanti ini kita cek bentar ya keyboardnya. Jadi di sini tuh ada mode latihan dulu teman-teman. Nah, jadi enaknya gitu, kita nggak langsung ngetik di WA gitu, nggak ya. Jadi kita kalau mau latihan dulu bisa di sini. Keyboard red closing keyboard. Nah, izinkan soft braille keyboard untuk merekam audio. Tolak, izinkan. Try keeping with the keyboard here. Try keeping with the keyboard here. Ini ya. Keyboard ready. Nah, saya pakai dual language jadi gitu ya. Oke, kita paskan dulu ya untuk untuk posisi jari ya. Nah, tapi ini nggak langsung ngetik ya, ini cuma ngetes aja. Nah, nanti ngetiknya di part 2 aja. Oke. Ini sebenarnya harusnya ada yang videoin sih. Nah, nanti di part 2 itu pas saya ngetik nanti saya videoin deh. Biar teman-teman itu tahu. Ya, biar teman-teman tahu. Nah, posisi jarinya gimana gitu kan. Nah, tapi buat yang tunanetra ini bisa di ini sendiri ya. Mungkin buat yang normal gimana sih posisi jarinya gitu kan. Nah, nanti di part kedua ada yang saya videoin lah. Itu minta tolong orang. Oke. Nah, di sini tuh teman-teman pegang handphone ya. Pegang handphone kayak nonton film, tahu kan? Nah, handphonenya tuh modenya landscape ya, layarnya pokoknya kayak nonton film gitu lah. Mereng gitu. Tombol kembalinya di sebelah kanan gitu. Tapi kali ini layarnya tuh menghadapnya ke depan ya, bukan ke arah kita.
bukan kayak kita nonton gitu, bukan, tapi ngadepnya ke depannya kita. Nah, jadi nanti jari-jari kita yang ada di situ. Oke, kita langsung aja. Di sini udah jelas, mudah-mudahan mikrofon saya nggak ketutup ya, gitu. Nah, ini saya udah arahin screennya ke landscape dan layarnya menghadap ke arah kita, menghadapnya ke depan. Sekarang teman-teman tekan, pertama tekan aja dulu di 3 titik di sebelah kiri. Nah, terserah ya mau jempol dulu, mau jempol. Ini hitungannya telunjuk, tengah, dan jari manis ya. Bukan jari kelingking ya, jari manis. Kan 3 ya. Ini disesuaikan dulu kira-kira jaraknya seberapa gitu. Nah, nanti tekan aja telunjuk, stop, tekan sekali, ditahan, jari tengah, lalu jari manis. Tekan ya. Nanti lepas. Please hold your other 3 fingers on the screen now. Nah, please the 3 finger on the screen now. Jadi ini untuk ngeset jarak keyboard saat kita mengetik nanti. Maksudnya antar titik itu nanti jaraknya seberapa jauh gitu. Itu bisa diatur di sini. Nah, selanjutnya tekan di jari kanannya sama juga, telunjuk, tengah, dan juga jari manis. Ya, ingat ya, jadi ini kita nggak natap layar sama sekali. Layar ini menghadap ke arah kita. Ya, jadi menghadap ke depan. Jadi layar itu benar-benar nggak kita tatap sama sekali ya. Set keyboard to vertical layout. Nah, ini udah di set ya. Capital A, L, A, U, L, A, M. Oke, kayak gitu. Character. Default. Swipe. Asal M dilepet. Oke, udah hapus. Nah, jadi kayak gitu ya tampilan si keyboardnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu di layar udah tampil si keyboard braille-nya. Jadi kayak gini lah bentuknya si keyboard braille. Nah, mungkin di part kedua itu nanti akan saya videoin ya. Saya usahakan untuk bikin video biar lebih ngerti nanti teman-teman gimana sih sebenarnya cara megangnya gitu kan. Nah, tapi kalau buat yang tunanetra saya rasa ini udah paham ya. Nah, tapi kan kita juga harus ngasih tahu ke yang non tunanetra juga gitu. Oke. Closing keyboard. Nah, tuh kalau di close keyboard nanti dia akan bunyi kayak gitu, gitu. Nah, tadi kalau kenapa saya tadi nyoba ngaktifkan di mode trading atau training tadi ya di latihan ini, ya tadi tuh soalnya nanti dia pasti minta izin mikrofon kan. Nah, ternyata benar gitu, makanya saya aktifkan bentar ya gitu kan. Nah, oke teman-teman, saya rasa ini udah cukup panjang ya. Layar utama 1 Nggak dari 1. mungkin kalau Terbaru. Soft braille. Tutup. saya nggak mungkin kalau saya sambung semuanya di sini. Ya kelihatan banget ya kalau nyari jam tayang gitu kan. Disambung-sambung gitu. Jadi kelihatan banget nanti sekali klik kan jam tayangnya langsung segini. Enggak lah, enggak kayak gitu lah caranya. Justru buat orang penasaran itu lebih baik ya daripada semuanya dituntaskan gitu. Ya biar pada subscribe gitu kan. Oke. Apaan sih ngomong apa sih? Ya pokoknya gitu. Nah, oke teman-teman, mungkin gitu dulu untuk video hari ini. Saya sekedar memberitahu settingnya dulu ya untuk software keyboard. Nah, jadi sedikit maksudnya setidaknya pertanyaan dari kalangan non tunanetra itu udah terjawab ya. Bagaimana kok kita tunanetra bisa mengetik cepat di Android ya, padahal kan Android itu layar sentuh gitu. Nah, ini udah terjawab ya teman-teman. Jadi ada 2 cara sebenarnya. Nah, cara pertama itu yang cara umum adalah menggunakan keyboard eksternal sebenarnya atau keyboard USB. Bisa USB, bisa juga Bluetooth ya. Nah, cara yang kedua itu bisa pakai ya ini, braille keyboard ini gitu. Dan menurut saya software keyboard ini sampai saat ini masih is the best ya. Ya, saya belum tahu sih di handphone baru masih support apa enggak gitu, tapi harapan saya sih masih support atau semoga sih ada yang ngelanjutin lagi si software keyboard ini gitu, atau dari pengembang aslinya, karena software ini tuh udah nggak ada lagi di Play Store ya teman-teman gitu. Sekarang digantikan sama Advanced Braille Keyboard. Nah, tapi nggak tahu juga ya kalau misalnya Advanced misalnya bisa seperti Braille asli gini, entah bisa atau enggak. Nah, nanti kita juga akan ulik ya, karena buat pengguna Jiswo kan nggak mungkin banget pakai Braille
barrelnya talkback kan nggak mungkin ya. Masa pengguna Gizmo kok pakai barrel talkback, kan nggak mungkin banget. Jadi pakainya advance barrel keyboard. Nah tapi nanti kita ulik dulu lah untuk advance. Sekarang ini kita pakai software yang lawas dulu. Nah buat pengguna Gizmo yang pakai handphone baru yang mungkin nanti nggak akses sama software keyboard, ya sabar lah ya. Berarti mungkin Anda belum beruntung untuk menikmati software keyboard ini gitu. Mungkin sementara ya Anda gunakan keyboard eksternal dulu, bisa keyboard Bluetooth ataupun keyboard kabel gitu. Oke, mungkin gitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.